Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang ke saham Jason Teknikal dan Broking Harian. Seperti biasa, hari ini ini juga udah ganti hari Kamis ya. Ini adalah konten kemarin Rabu, konten market Rabu 30 Agustus 2023. Dan seperti biasa, nanti kita mengenai ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk contoh saham, bisa cari link sosial media deskripsi dan nanti bisa kasih tip, support maupun donasi untuk contoh saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan saja, bisa via Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kok sudah ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus contoh saham dengan cara like, komen, subscribe, karena support untuk gratis, tinggal klik aja. Terus sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena konten setiap hari dari contoh saham sampai cuma seharian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari ini transaksinya 11,7 T ya, cukup ramai dengan pergerakan asing hari ini. Net sell 1 triliun, dominan di pasar nego, regulernya 247 miliar net sell-nya, sedangkan di nego ada net sell 756 miliar. Nah, kita sekarang langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama ada BBNI 100 miliar, Excel 43 miliar, MDKA 38 miliar, Auto 18 miliar, BVN 17 miliar, Goto 16 miliar, Antam 13 miliar, Dimas 10 miliar, Silo 10 miliar, BRMS 9 miliar, MKPI 9 miliar, Pakuwon 8 miliar, Cuan 7 miliar, BRPT 6 miliar, Bank Mandiri 5 miliar, Tower 5 miliar, Dharma 5 miliar, Bukalapak 4 miliar, SMGR 4 miliar, Mitratel 3 miliar, BTPS 3 miliar, MIDI 3 miliar, Astra 3 miliar, Bumi 3 miliar, Mika 2 miliar, PNBN 2 miliar, Unilever 2 miliar, NCKL 2 miliar, MAPA 2 miliar, Java 1 miliar, dan Sido Muncul 1 miliar juga. Kita masuk ke saham-saham jualan asing, ada BBRI 433 miliar, BBCA 40 miliar, Adaro 27 miliar, INDF 16 miliar, Telkom 13 miliar, Inco 12 miliar, Film 6 miliar, Unit Tractor 6 miliar, SMIL 5 miliar, BMTR 5 miliar, INKP 5 miliar, S Hardware 5 miliar, ICBP 5 miliar, Akra 1 miliar, dan KLPF 1 miliar juga. Oke, kita langsung masuk ke tekniknya ISG, cuman sebelumnya ada sedikit penyampaian ya. Yang pertama, bagi teman-teman yang kemarin merasa sudah mendaftar grup Telegram Cuan-Cuan Saham untuk bulan September 2023, invitasinya sudah mulai dikirim hari ini. Jadi teman-teman, hari ini tuh maksudnya kemarin Rabu ya, tanggal 30 ini sudah mulai dikirim invitasinya. Jadi teman-teman yang merasa sudah mendaftar, silahkan cek email masing-masing seperti itu. Terus segera dimohon untuk segera bergabung ke grup Telegram Cuan-Cuan Saham, karena besok Jumat kita akan efektif berjalan seperti itu yang pertama. Yang kedua, saya juga pengen mohon maaf ya, ini saya baru bisa bikin konten jam 2 pagi, jadi udah ganti tanggal juga ya, harapannya masih bisa dimanfaatkan lah untuk market pagi-pagi. Oke, kita langsung masuk ke teknikalnya IHSG, di mana hari ini sangat disayangkan banget ya, market seharian udah menguat kuat banget sampai high-nya di 7008 bahkan, tapi sangat disayangkan closingnya sangat jelek candlenya, baik pakai trading view maupun pakai stock bid, candlenya sih candle jelek semua ya untuk hari ini seperti itu. Dan ya, ini candle masih candle reject kuat, dan kalau kita perhatikan pun juga closingnya masih di 6966, yang mana dia belum closing di atas 6970 seperti itu. Jadi ya, kalau misalkan dibilang sudah breakout, masih belum sih kalau menurut saya ya. Memang sangat disayangkan banget, serius, dari sesi 1, sesi 2 sebelum closing sih itu marketnya cakep banget, tapi pas menuju closing itu sesi 2 ya, mulai sesi 2 sampai closing agak kurang enak, dan ya ditutupnya kayak gini. Jadi kalau menurut saya masih belum bisa dibilang clear breakout ya, karena yang namanya resist itu kalau ditembus pasti candlenya bakalan mantap. Tapi kalau candle masih ragu gini, biasanya masih perlu konfirmasi apakah besok market menguat atau koreksi. Ya intinya kalau misalkan koreksi dan closing masih jelek, maka ya malah harus prepare, karena kita reject kuat dari resisten seperti itu. Tapi kalau misalkan besok ada penguatan, closingnya bagus, mengkonfirmasi candle hari ini, maka itu bakalan cakep. Yang jelas sama, kita sekarang di resisten 6970, kalau closing di atas itu bagus. Tapi kalau misalkan gagal breakout, ya kita bakalan koreksi lagi. Intinya baru di ketinggian, jadi perlu batasi resiko, karena kita juga baru aja menyentuh area supply yang cukup kuat seperti itu. Untuk support saya rasa masih di sini ya. Kita update support baru itu sekitar sini 6910 lah sampai 6900, sedangkan support 2-nya di 6850 sampai 6800. Dan ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, itu untuk ISG. Kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang di
jualin asing dulu aja. Saya pengen bahas BBRI yang mana hari ini net sell-nya gede banget. Ini yang bikin gagal breakout ya. Oke, kita bahas BBRI di mana hari ini BBRI turun 1,34%. Candlenya solid, volumenya gede banget. Ya, ini agak mencurigakan memang karena pergerakannya cuma kecil ya, 1,34% doang. Tapi volumenya gede banget. Most likely transaksinya bakalan terjadi distribusi, dan benar ya, terjadi distribusi yang sangat masif untuk hari ini. Untuk price action sebenarnya masih melanjutkan view kemarin. Ini view pada tanggal 4 Agustus kalau teman-teman ingat ya, yang mana dia ada koreksi cukup kuat 4 Agustus dan disertai juga dengan bearish divergence di mana harga ke atas sedangkan indikator ke bawah. Waktu itu saya wanti ada arah BBRI bisa koreksi sampai 5.375. Kemarin sempat rebound dulu, reject, dan saya rasa sih ada arah mau ke 5.375. Artinya apa? Dia mau lower high, lower low. High, low, same high, lower low, lower high. Nah, ini dia mau lower low menuju 5.375. Cuman kalau menurut saya selama nggak jebol 5.375 masih oke, atau 5.300 lah. Selama nggak jebol 5.300 masih oke. Seperti itu, tinggal kita perhatikan aja nanti respon di area support di 5.300 karena dia punya divergence yang cukup kuat. Seperti itu. Kita lihat transaksinya, distribusinya cukup masif dan ya ikuti price action-nya aja. Itu untuk BBRI, saya lanjutkan. Kita masih yang dijualin asing. Kalau ada yang masih menarik ya, kita cari yang ada spread. Saya pengen coba bahas apa nih, Akra atau Wins. Nah, kenapa saya pengen bahas Wins ya? Jarang-jarang saya bahas saham ini, saham-saham Wins ini ya. Oke, kita bahas aja. Hari ini Wins naik, dia naik 10,89%. Candlenya bagus, cukup bagus. Rejectnya tidak terlalu kuat ya, dan volumenya pun juga cukup besar, tapi agak kurang enak. Kenapa? Karena harga higher high sedangkan volume mulai menurun. Nah, kecuali besok dia menguat lagi, itu baru cakep. Tapi kalau volume semakin menurun, artinya ada potensi mau terjadi bearish divergence. Nah, kita bahas Wins di mana sebelumnya dia bottom di sini 230, naik sampai 356, bikin higher low di 268 dan akhirnya dia higher high membentuk cup and handle di mana ini cup lalu ini handle-nya. Dan ya sempat higher high lagi naik, dan besok sih sebenarnya si Wins ini sudah mulai masuk target. Jadi target higher high dari Wins itu adalah di sini, itu 665 sampai 570, dan hari ini pun juga sudah merespon sedikit ya, walaupun belum terlalu kuat rejectnya. Seperti itu ya. Intinya yang pengen saya wanti adalah kalau misalkan teman-teman punya barang kondisi profit, besok jaga TS karena sudah mulai masuk area kuat. Perkara mau di take profit atau enggak itu hak masing-masing. Cuman besok ada potensi dia masuk area target dan perlu pasang TS di ketinggian. Tapi kalau teman-teman belum punya barang, jangan nekat karena dia sudah mulai mendekati area target. Seperti itu. Untuk support masih cukup jauh, saya rasa masih di sekitar 470 lah sampai 46 sampai 450. Sedangkan ya dia baru bakal uji resist di 570 sampai 665. Kita lihat transaksinya, uptrend, akumulasi, nggak ada masalah sama sekali. Ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Wins, saya lanjutkan, kita masuk ke yang dibeli asing hari ini. Saya pengen bahas MDKA. Lama banget nggak kita bahas MDKA ya. Dulu sih setiap hari muncul MDKA itu. Waktu zaman Saratoga lah, zaman apa itu namanya? Zaman komoditas-komoditasan. Oke, ini price actionnya mirip sama BBR ini. Hari ini MDKA naik, dia naik 5,96%, candlenya bagus, volumenya pun juga terlihat bagus ya, ada volume spike hari ini. Kenapa kok mirip BBRI? Karena most likely ini harusnya sih di intraday dia ada bearish divergence ya. Ini di harga ke atas sedangkan indikator ke bawah. Kalau misalkan mau dikonfirmasi silahkan dicek, dan dia terkoreksi sampai area supportnya di sekitar 3150. Rebound sekali, bikin higher low dan akhirnya sekarang sudah higher high. Nah, MDKA saat ini saya rasa sudah ada target penguatan lagi karena dia sudah berhasil higher low dan juga higher high. Untuk target terdekat adalah uji area 3510. Seperti itu, dimana sebelumnya dia juga reject dari sana, dan kalau misalkan berhasil break 3500, saya rasa target selanjutnya adalah 3680 sampai 3950 di area pullback terdekatnya. Seperti itu. Untuk sekarang support 1 kita bisa gunakan sini ya, 3300 yang baru aja di breakout. Cuma untuk support kuatnya masih di area 3150.
seperti itu. Dan ya bakalan cakep kalau bisa dia break 3.500. Kita lihat transaksinya, terjadi akumulasi hari ini cukup menarik ya. Sellernya 16, bayarnya 16, sellernya 60. Dan ya ikuti price action aja. Itu untuk MDK. Saya lanjutkan, kita cari yang ada spread lagi. Saya pengen coba bahas si Oke, saya coba ikut bahas tower deh. Ini sebenarnya kemarin juga sudah kita bahas ya, cuman nggak apa-apa, kita update view-nya karena hari ini spreadnya bagus, terus juga ide konstruksi saya rasa cakep-cakep. Oke, kita bahas tower, di mana hari ini dia berhasil naik 3,96%. Candlenya bagus ya, dan volumenya pun juga sangat bagus dari volumenya ini. Terakhir tower, Terakhir tower, kita punya view descending triangle, di mana ini 1, 2, dan kemarin reject masih merespon lalu koreksi. Satu hal yang menarik adalah tower ini reject dari 0,618 di sini ya. Dia masuk area pullback dan terjadi reject seperti itu. Kalau kita perhatikan juga saya rasa ini tower sudah membentuk continuation di sini, ascending ya, 1, 2 breakout, dan tapi dia masih merespon area downtrend line. Intinya simpel sama, ini dia sedang berada di area resist. Kalau berhasil break itu cakep, tapi kalau gagal breakout ada potensi untuk retracement terlebih dahulu. Supportnya masih di 1025 sampai 1000, sedangkan untuk resist ini ada di area 1065 seperti itu. Kalau berhasil break 1065, maka dia bakal uji 1100 sampai 1130. Dan kalau berhasil breakout yang 1130, baru saya bilang tower bagus. Karena yang pertama dia keluar dari downtrend line, yang kedua dia punya higher low dan higher high. Low, high, higher low, higher high seperti itu. Jadi tinggal perhatikan area tadi aja. Kita lihat transaksinya, price action bagus, auto bagus juga. Dan entah ya, kalau saya lihat IDX Infra itu baru pada dapat flow, baik telco, menara maupun konstruksi. Jadi saya rasa bisa dipantau lagi sih ini IDX Infra ini. Entah apa katalisnya, cuman yang jelas uang arahnya baru ke situ. Ini volume spike ini bukan kaleng-kaleng ya, bentuknya kayak gini nih. Dan kalau teman-teman perhatikan juga di telco, misalkan kayak hari ini Telkom, Excel, terus konstruksi pun juga pada cakep-cakep kemarin, dan saya rasa ada pergerakan yang harusnya bakal menarik seperti itu. Cuman ya intinya sama, selalu batasi resiko aja. Untuk tower, kita masuk ke yang merah-merah hari ini. BPB belum pengen, ESA, Pegas. Oke, kayaknya menarik nih, kita bahas Pegas. Oke, kita bahas Pegas, di mana hari ini dia koreksi 4,45%. Candlenya solid dan volumenya gede banget. Nah, ini juga sama kayak tadi ya. Kalau tadi volumenya spike up, sekarang volumenya spike down. Ya, kita coba lihat price transaksinya deh untuk hari ini. Dan terjadi netral. Tapi walaupun kalau kita perhatikan dari broker summary-nya ini distribusi ya, baik dari bentukan broker summary ditambah juga jumlah seller buyer-nya, terjadi distribusi hari ini. Nah, kita bahas saja Pegas, di mana ini dia turun 4,45%, candlenya solid, volumenya gede banget. Agak serem sih dari volumenya ini. Terakhir Pegas bottom, dia bottom di 1290, lalu setelah itu kemarin naik sampai 1530 ya. Itu reject dari Fibonacci 0,382, ditambah juga dengan area support become resist. Di sini dia support, di sini dia support, di sini dia breakdown, uji, dan koreksi seperti itu. Kalau kita perhatikan saat ini Pegas arahnya sedang retracement atau koreksi, dan kalau kita perhatikan pun juga dia terlihat patah dari uptrend line. Maka dari itu kita bisa tarik sebuah Fibonacci retracement untuk mencari area target koreksi si Pegas ini. Dari bawah sampai ke atas itu ada di 1535. Dan ini adalah support dari si Pegas, itu di sekitar sini. Area 1380 sampai 1340 seperti itu. Cuman kalau dilihat dari deresnya volume hari ini, saya rasa sih jangan spekulatif buy ya. Coba perhatikan dulu aja, kalau ada respon harusnya bakalan menarik seperti itu. Misalkan ada rebound atau bahkan dia sampai ke same low. Tapi kalau misalkan kita zoom out, kita perhatikan bigger view-nya ya, Pegas pun juga saya rasa sekarang sudah cukup menarik kalau dibandingkan kemarin-kemarin yang terus-terusan koreksi, karena pertama dia sudah breakout dari downtrend line. Ini ya, di sini ada downtrend line dia. Kedua pun juga dia sudah breakout structure di 1475.
seperti itu. Jadi ya coba pantau retracement ya, siapa tahu ada rebound di area pullback atau bahkan di same low, itu bakal menarik untuk entry. Dan next targetnya adalah di 0,618 sampai 0,786 karena dia rejectnya dari 382. Karena 382 tambah 382 itu sekitar 7 sekian ya. Jadi ya itulah gunanya Fibonacci. Maksudnya gimana Mas? Ya maksudnya misalkan dia double bottom 1, bottom 2, targetnya kan 382 tambah 382. Atau kalau misalkan cup handle pun juga sama. Intinya seperti itu ya. Yang penting ini resistnya untuk saat ini itu di 1525, 16, 1690, 1820 dan 2000. Untuk support gunakan area tadi. Kita lihat transaksinya netral, tapi saya rasa cenderung distribusi ya untuk hari ini, mengikuti market yang lemah juga. Jadi ya batasi resiko. Untuk Pegas saya lanjutkan. Saya pengen coba cek kita masuk ke yang hijau-hijau deh. Kalau ada yang menarik. Wah, CSMR tuh ganteng banget sih, asli. Oke, kita bahas lah. Ini yang saya maksud tadi di awal ya. IDEX Infra baru pada ganteng, CSMR juga. Kita bahas. Oke, ini masih on track dengan view kemarin ya, dimana hari ini CSMR berhasil naik 9,89%. Candlenya bagus banget, volumenya gede banget. Ini most likely pergerakan bullish pakai banget. Kenapa? Volumenya lah, teman-teman bisa perhatikan ya, spike-nya ini kuat banget dari pergerakan ke belakang. Dan juga setelah itu volumenya masih menguat. Artinya kenaikannya masih didukung oleh market seperti itu. Nah, ini view terakhir dari CSMR dimana ketika dia breakout ascending ya. Ini 1, lalu 2, lalu 3. Breakout, retest 1 kali, same high, nah, retest 2 kali dan berhasil menguat dengan volume yang sangat bagus. Seperti itu. Untuk bigger view, ini langsung aja kita bisa tarik Fibonacci dari area sini. Nah, ini yang udah di break ya. Tuh, dan target pullbacknya adalah 4560 sampai 5225. Nah, ini sekitar 43. Ini juga udah mulai masuk area pullback dari JSMR ini. Tapi kalau misalkan kita pakai price action, besok JSMR bakalan uji area resist. Itu sekitar 4500 yang mana ada potensi untuk retracement terlebih dahulu. Tapi satu yang pengen saya ingatkan atau wanti ya, ini kalau retracement bisa dipantau sih harusnya. Karena ya memang itu volumenya nggak kaleng-kaleng ini. Maksudnya reject, entah nanti konsolidasi di atas atau koreksi terlebih dahulu, itu baru bakalan menarik untuk si JSMR. Untuk support jelas masih jauh, bahkan saya rasa ada di sini ya supportnya 36 ini. Sedangkan untuk resist besok perhatikan 4500. Kita lihat transaksinya, price action bagus, transaksi auto bagus, jadi nggak ada masalah sama sekali. Akumulasi ke belakang pun juga konsisten dan ini masih on track dengan view ascending. Ini ya. Target dari ascendingnya adalah ke 4500-an. Jadi saya rasa jangan kejar atas ya besok, karena dia kena resist ditambah juga kena target. Most likely bakalan banyak yang TP. Jadi ya jangan FOMO. Oke, itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel dan jangan lupa subscribe. Karena support konten gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.